يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa dzurriyyati washabi sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih Ahmad Ribu'ai, Masih Ahmad Wadai, Masih Al-Qali, Masih Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati Maulana Abdul Hajjir wa Ilyas alaihi wassalam ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wa shuhada'i wa salihin sayyidina Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Isra'il wa hamlatal arsy sayyidina lahum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayah. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim wala tajibu al udhiyatu illa bin nadri. Saya berkali-kali bahwa hukum korban adalah sunnah muakkad alal kifayah. Nah, di sini kata-kata yang membingungkan. Fa idza ata biha wahidun, jika melakukan dengan korban oleh seorang min ahli baitin, dari ahli bait, kafa an jami'ihim, maka cukup dari kesemua mereka itu. Artinya di sini fi sukuti tolab la fi husulis sawab, gugur dalam tuntutan makruh tapi bukan mendapatkan pahala. Ini yang korban yang mendapat pahala, yang lain adalah gugur makruhnya itu. Wala tajibu, dan tidak wajib al udhiyatu illa bin nadri. Tidak wajib korban kecuali dengan nadar. Kalau saya urusannya beres, deal, saya mau korban. Nah, jikalau andai kata umpamanya ini termasuk nadar, orang yang sudah nadar dan tidak dilakukan, nanti di akhirat dimintain pertanggungjawaban jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga banyak sebelum dapat duit gusuran di Cakung, mau beli kambal masjid, mau beli ambulan dan sebagainya. Kalau sudah ngomong nih, walaupun gak ada saksi dan dia tidak dilakukan di dunia ini, di akhirat nanti dimintain pertanggungjawaban jawabnya atas nadar yang gak dilakukan itu. Nah, di sini wajib nadar jikalau andai kata punya rizki di bulan haji,
pas ada rizki wajib untuk korban. Hukumnya itu wajib untuk korban. Dan nanti kalau sudah nadar, haram untuk makan dagingnya. Makanya dengan adanya di masjid ini, yang haram jadi halal. Walaupun Ustaz Halim nadarnya korban nadar, haram makan. Bagi Slamet korbannya nadar, haram makan. Dengan dikumpulkannya daging di Masjid Al-Majid ini, yang haram jadi halal. Mau gak mau, Ustaz Halim makan punya Bagi Slamet makan punya Ustaz Halim. Jadi ada silangnya itu, jadi yang haram jadi halal. Nah maka dari itu afdolan di masjid korban daripada di rumah. Kenapa afdolan di masjid? Yang khawatir di rumah jadi nadar, lah makan juga. Nah ini jadinya haram. Tapi kalau dengan adanya di masjid ini, mungkin makannya silang nanti, yang haram menjadi halal. Hakikatan au hukman. Nadar ini dibagi dua, ada nadar hakikoh. Jikalau andai kata umpamanya ada nadar secara hukum. Kaqalihi ja'altu hadhihi udhiyatan. Tuh, kambing yang gede itu korban saya tuh. Sapi emosin yang paling gede itu korban kelompok saya itu. Nah, dengan mengatakan itu korban saya, ini korban saya dan sebagainya, ini termasuk nadar segi hukum. Haram untuk makan. Bang, beli kambing untuk apa? Lah beli korban lah saya lah. Bang, beli sapi untuk apa? Korban lah, korban saya. Nah, dengan mengatakan hadhihi udhiyatun ini termasuk nadar segi hukum. Haram makan, maka dari itu semuanya kumpul di masjid. Nanti nggak ada barang yang haram, semuanya halal. Kenapa? Disilang makannya itu. Jadi yang haram jadi halal, inilah yang korban di masjid. Karena banyak daging sapi, banyak daging kambing, si A makan si B makan si C dan sebagainya, disilang inilah menjadikan halal. Nyambung. Ada yang bertanyakan? Korban di daerah, korban di daerah aja, orang daerah pada miskin-miskin. Jakarta kan sering. Itu zalim itu. Giliran di sini keperluan, ada sakit, ada kurang enak badan, minta tolong orang jauh, orang dekat kira-kira. Jago, Ustaz Alim. Giliran enak di daerah yang lain, itu menaruh sesuatu bukan tempatnya. Makanya Imam Syafi'i sendiri haram memindahkan korban melebihi ukuran musafir. Jadi bagaimana caranya? Ingin korban di luar juga bagi mazhab Syafi'i, ya kita harus musafir mukim dulu sono 4 hari 5 hari. Kalau sudah mukim sono wajib sholat Jumat gak? Berarti kan orang sono ya, silakan korban sono. Ini kalau menurut pendapat Imam Hanafi. Adapun madhab yang lain ada yang makruh, ada yang haram. Terpaksa ke sono ya silakan mengikuti Imam Hanafi deh. Yukrahu naqluha kazakati min baladin ila baladin illa yang kuluha ila qarabatihi aw ila qaumin hum ahwaja ilaiha min ahli baladihi. Kecuali kata Imam Hanafi, sono ada kawan-kawan yang sangat membutuhkan, kalau nggak makan daging pada lumpuh.
Nah artinya kita korban di kampung dengan enggak ada bedanya enggak? Kali kalau bagi selamat enggak korban di kampungnya, orang kampung pada lumpuh. Harus sono tuh. Ada kawan yang lebih dekat, ada kaum yang sangat membutuhkan. Silakan di kampung, kata Imam Hanafi. Makruh doa. Walau naqala ila ghairihim ajza'ahu ma'al karohah. Dilakukan di sono kata Imam Hanafi, ya makruh sih hukumnya, tapi boleh. Kalau bisa ya zakat ke maupun korban ke, kita sering minta pertolongan di lingkungan kita. Kalau kita buang air besar yang bau juga lingkungan, kita pipis yang bau juga lingkungan, giliran manis pindah di kampungnya Haji Supri, songong kan. Apa kata orang sini, giliran enak dipindahin kampung katanya, giliran susah kita dapat katanya itu. Nah, dari itu Imam Syafi'i menegaskan tidak boleh dipindahkan keluar melebihi ukuran kosor. Udah, ada yang lain? Jadi sekedar ngucapin itu kambing saya, korban saya, ini nazar segi hukum haram kita makan. Dan ini masih banyak korban ini salah kaprah. Ini yang mau saya potong korbannya si Ahmad, mau saya niatin dan korbannya si Ahmad. Yang niat siapa, yang korban siapa. Dan ini kalau seandainya korban yang makan daging korban kita nggak tahu, lebih utama jauh daripada korban yang diumumin satu persatu. Cuma kadang-kadang kalau nggak diumumin, ini yang gede korbannya Haji Supri yang gede, marah dia. Oh korban saya yang gede nggak disebutin katanya. Memang kalau dalam hadis Allah menjadikan dunia goyah. Malaikat karobiyun, ya Allah, ini apa yang kira-kira dunia enggak goyah ini? Allah bikin gunung, dunia jadi teteg, enggak goyah. Malaikat karobiyun, ya Allah, hebat banget gunung ini, dunia yang goyah jadi enggak goyah. Masih ada lagi enggak yang lebih bagus? Ada, kata Allah, yaitu besi. Gunung dikelaktorin lama-lama habis ya. Besi, ya Allah, hebat banget bisa mengalahkan gunung. Masih ada enggak yang lebih hebat? Ada, api. Kalau kebakaran besi bisa meleleh. Ya Allah, masih ada lagi nih yang lebih hebat daripada api? Ada, angin. Api, apa air. Ini biasanya kalau kita marah-marah lagi otak panas, sisi yang lain nggak punya duit, bini nyanyi melulu, ya udah wudhu deh, wudhu supaya panasnya hilang mukanya itu. Masih ada lagi nggak yang lebih air? Ada, angin. Tuh. Apalagi kita orang kampung, angin malam. Perempuan bisa hamil kena angin malam. Ya Allah, masih ada lagi yang lebih angin? Allah menjawab, ada. Orang sodakoh yang makan sodakohnya itu nggak tahu nih sodakoh siapa. Orang korban yang nggak tahu korbannya dimakan, ini korbannya siapa? Ini semuanya kalah semua dari gunung sampai air. Kita makan korban nggak tahu ini korbannya Ustadz Halim, saya nggak tahu. Kita makan daging nggak tahu saya korbannya Pak Haji Slamet, saya nggak tahu.
Makan kebo kita nggak tahu kebonya siapa ini yang saya makan, kebo sukri umpamanya nggak tahu kita. Nah ini dari gunung, besi, api, air, angin, semua kalah semua dengan sodako sir. Tidak tahu yang makan daging korban saya, yang makan pun tidak tahu korban siapa yang kita makan. Cuma begini ada kelemahannya, nggak ngetop. Jadi di dunianya nggak ngetop. Padahal ini Haji Joko korbannya yang paling gede, tapi nggak ngetop, nggak kelihatan orang. Hah? Iya. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu kalah semua. Isi dunia dari gunung sampai angin kalah semua. Ya dulu para ulama dulu sodako itu, kalau dulu kan di musola di masjid banyak anak-anak muda yang tidur di masjid ya. Itu kalau malam kantong diisiin tuh, diisiin semua. Jadi nggak tahu di kantong ada duit 1.000 perak, 2.000 perak. Siapa yang isi nggak tahu. Ini kalau dulu masih dipraktikin seperti itu. Mungkin kalau sekarang naruh duit di masjid nggak ada yang ngambil, disangkanya macam-macam ya. Ada yang lain? Kalau disebutin dulu baru dipotong ya korban. Nggak usah disebutin, motong-motong aja. Tugas yang motong tuh nggak ada sebutin. Satu, membaca bismillah. Tugas yang motong satu, membaca bismillah. Kedua, membaca sholawat. Ketiga adalah takbiran. Keempat adalah menghadap kiblat yang dipotong dan yang memotong. Yang nomor 5 adalah doa. Tugas memotong nggak ada tugas untuk disebutin. Kamu, dia harus sadar yang korban nggak usah ngetop, nggak apa-apa lah. Nggak ngetop di dunia, nanti ngetop di akhirat. Tapi kalau ngetop di dunia, di akhiratnya kurang. Udah. Ada yang lain silakan. Wa yujzi'u fiha al-jaza'u minad-dha'ni. Dan mencukupi dalam korban al-jaza'u minad-dha'ni oleh gugur giginya minad-dha'ni dari kambing domba. Wa huwa malahu sanatun wa ta'ana fis saniyati. Dan dia adalah umur setahun wa ta'ana fis saniyati, masuk tahun yang kedua. Kambing domba umurnya itu setahun lebih. Nah ini ada dua cara untuk memandang kambing. Kalau memang itu belum pupak, kembalilah ke umur setahun lebih kambing domba. Kalau memang sudah pupak, walaupun setahun kurang, boleh untuk kambing, boleh untuk korban. Jadi sama dengan lelaki, baliknya umur 15, 12 sudah keluar air sperma, berarti sudah balik. 12, 13, 14 belum keluar air sperma, nanti kembalinya kepada umur. Belum gugur umur setahun, nunggu sampai setahun lebih. 7 bulan sudah gugur giginya, boleh untuk korban. Jadi bisa dikembalikan kepada umur, bisa juga dikembalikan kepada gugur giginya atau poel atau ompong. Wa huwa malahu sanatun wa ta'ana bisaniyati, dan dia itu baginya adalah setahun dan masuk tahun yang kedua, artinya setahun sebulan, setahun 2 bulan, setahun seminggu, yang penting setahun lebih kalau belum gugur giginya. Nah, ini banyak orang-orang dagang kambing korban
pengen untung gede, untungnya gede, ngomong pada pembelinya, emang kalau beli sapi korban, beli kambing korban, nggak boleh nawar. Yang belinya juga nurut aja, oh iya berapa bang, dibayar. Nah, ini yang nggak ngerti, yang dagang deh yang beli ini kira. Namanya transaksi jual beli itu apapun bentuknya, untuk ibadah atau enggak ibadah, ada sah untuk tawar menawar, nego dan sebagainya. Enggak ada membelikan Quran enggak boleh nawar, enggak ada beli sapi korban enggak boleh, enggak ada. Namanya jual beli itu ada hak untuk nawar. Ini banyak, nggak boleh kalau beli Quran nawar, nggak boleh kalau beli korban nawar. Lah enakan yang dagang kalau begitu, bisa pergi haji cepet nah. Udah, ada yang bertanya? Wasaniyu minal ma'zi, dan sudah telah gugur gigi dua giginya, minal ma'zi dari kambing kacang. Kambing kacang itu kambing yang agak kecil tapi kupingnya gede. Sudah gugur dua giginya. Wa ta'ana fisalisati, dan ia masuk tahun yang ketiga. 2 tahun lebih kalau kambing yang dari kambing kacang yang kupingnya gede-gede itu ya, itu umurnya 2 tahun lebih. Nah kalau setahun setengah sudah gugur giginya boleh. Setahun setengah belum gugur, 2 tahun belum gugur, berarti ngambil umur harus 2 tahun lebih. 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Ini kalau kita pakai kambing kacang atau kambing Jawa sama ya, yang kecil tapi kupingnya itu gede. Ada yang lain? Silakan. Hukum kurban sama hukum akikah kan sama ya? Kalau hukum akikah itu sunnah muakkad bagi Imam Syafi'i. Maksudnya yang di akikah boleh nggak makan daging? Ya tergantung, ya sama sih aturannya kalau nadar dan sebagainya. Makanya kalau akikah yang bagus itu diem-diem aja, dipotong pagi, nggak usah ngomong-ngomong. Masak yang agak manis sedikit, tulang jangan dipecah-pecahin, jam 11 dibagiin. Ada nasi, ada sop kambingnya. Itu lebih afdol daripada kita ngundang orang. Saya kira ikhlasnya lebih-lebih ya. Bagi selamat mau makan, dianterin ada kambing anget, ada nasinya, syukur-syukur ada amplop umpamanya. Itu kayaknya alhamdulillah bener-bener daripada kita diundang tahlil, maulid, pantat sudah capek baru makan kambing. Ini dihadiahkan, anterin tuh. Lebih afdol. Nggak usah bikin acara, nggak usah. Lebih afdol. Udah. Jadi dalam akikah ini kebanyakan bikin acara, nggak usah bikin acara nggak apa-apa. Masak aja pagi-pagi, siang dibagiin. Ini lebih afdol daripada kita ngundang mereka sudah tahlil capek baru makan kambing. Tapi Pak Ustaz, pasti orang nanya Pak Ustaz, ini ada acara apa? Ah? Ini ada acara apa kalau bagi-bagi ini? Ya bagi-bagi orang makan siang aja lah, emang apa? Gak boleh. Masih orang nanya pasti kan. Nah, sedekah udah. Saya kira yang nerima juga alhamdulillahnya kenceng, alhamdulillah gitu. Daripada diundang pantat sudah panas baru makan kambing. Itu lebih utama seperti itu. Udah.
Wasaniyu minal ibil malahu khamsu sinina wa tu'ana fis sadisati. Dan sudah gugur dua giginya minal ibili dari ibil onta. Tapi nggak usah korban onta, susah nyarinya, nggak usah. Malahu khamsu sinina wa tu'ana fis sadisati, dia adalah umur 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Jadi umurnya 5 tahun loh kalau kita korbannya onta. Di Indonesia nggak ada dagang onta ya? Dari mana? Hah? Itu kalau onta umurnya itu 5 tahun lebih. Sama, baru 4 tahun sudah gugur giginya, boleh. 4 tahun lebih sampai 5 tahun belum juga, sampai 6 tahun belum juga, nunggu sampai batasnya umur 5 tahun lebih. Onta itu kalau yang nggak biasa makan agak pelengus baunya itu. Jadi enakan daging kebo. Wasaniyu minal baqari, telah gugur 2 giginya minal baqari dari kebo, malahu sanatani wa tu'ana fis salisati, kebo adalah umurnya 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. Sapi kebo 2 tahun lebih, onta 5 tahun lebih. Terserah mau sapi 7 orang, mau kebo 7 orang sama, walaupun niatnya beda-beda boleh. Ada yang korban, ada akikah, ada yang jual, boleh. Sukri untuk korban, Ustaz Halim untuk akikah perempuan, Haji Slamet untuk jual, Pak Joko untuk pesta, boleh. Satu sapi niatnya beda-beda, boleh. Cuma nanti dibagi dengan rata ya. Umpamanya sapi dagingnya umpamanya 70 kilo umpamanya, semuanya 70 kilo umpamanya. Nah 7 orang ini niatnya beda-beda, nah dibagi tuh 10, 10, 10, silakan. Yang korban dikasihkan, silakan. Yang akikah dimasak, silakan. Yang dijual di pasar, ambil dijual di pasar. Silakan. Yang untuk pesta, silakan diambil untuk pesta. Ini walaupun sapi satu, boleh niatnya itu adalah beda-beda, boleh. Yang bu. Yang lain, sapi segelondong semuanya untuk akikah, boleh. Sapi satu gelondong separuh akikah separuh korban, boleh. Ada yang mengatakan saya si orang kaya yang korbannya sapi sendirian, Haji Amir umpamanya korban sapi sendirian, boleh. Di kampung. Jadi orang sininya ngeliatin doang. Waduh, ini pelanggaran namanya itu. Pelanggaran namanya itu. Udah. Ada yang lain silakan. Jadi kalau kambing domba biasa umur tadi berapa? 1 tahun loh. Kambing kacang umurnya 2 tahun lebih. Kebo sapi umurnya 2 tahun lebih. 2 tahun sudah pupak, boleh nggak? Jadi kalau kurang umurnya sudah pupak boleh, belum pupak dikembalikan ke umur. Perempuan baliknya 9 tahun, 8 tahun sudah haid, berarti sudah sampai 8 lebih sampai 9 nggak haid juga, tetap baliknya adalah umur 9 tahun. Nyambung.
Ada yang bertanyakan, silakan. Non muslim dapat tadinya Bu. Kalau mazhab Syafi'i nggak bisa. Non muslim untuk jatah korban. Kalau terpaksa, artinya orang-orang kita lagi pesta, lagi pada nyate, orang dia pada mangap mamanya, saking kepengen dagingnya. Nah di sini diperbolehkan menurut Imam Hanafi dan Ahmad bin Hanbal. Kalau terpaksa untuk memberikan orang-orang non-Islam, harus taklid kita mazhab yang lain. Karena kekeh mazhab Syafi'i, daging korban tidak boleh diberikan pada orang yang non-Islam. Boleh. Udah. Ada yang lain? Wa tuzi'u al-badanatu an sab'atin istaraku fi tadhiyati biha. Insyaallah minggu depan nanti saya terusin bagaimana kijang. Kalau kijang itu apa ya? Yang ini apa namanya itu? Panjangan. Yang panjangan itu. Gimana ada sapi liar yang ada di alas dan sebagainya. Insya Allah nanti dibahas minggu yang akan datang. Mudah-mudahan dengan membahas korban ini Allah memberikan kemudahan rezeki kita untuk bisa melakukan ibadah korban. Mudah-mudahan panjang umur, besok bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji bersama-sama Allah memberikan rahmat sehingga manfaat di dunia wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa musta'anik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma aftah lana futuhan arifin fa inna fiddin wa 'alimna tahfidh wa dina ila sawa'is sabil. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wal malaikatil muqarrabin wa ibdul mursalin ya aziz ghafaru rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum ya subhanallah wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.